Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, safari dakwah kita ke Mentawai di bulan Juni itu alhamdulillah udah selesai. Sekarang kita lagi menuju Padang, dari Sipurut menuju Padang. Dalam agenda kemarin kita pergi ke beberapa pedalaman Mentawai sambil dakwah dan melihat dan meninjau situasi di pedalaman Mentawai. Terus kita juga membawa 1 ekor sapi kurban yang langsung kita rendang. Itu ada sekitar 85 bungkus yang kita packing setengah kilo per packingnya. Sekarang kita mau minta pendapat Buya, kira-kira langkah apa atau planning apa yang bisa kita buat sehingga dakwah di Mentawai ini bisa berkembang. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anak Darli. Alhamdulillah kita sudah berada di tengah lautan di kawasan Sipurut di Baluan. Sudah perjalanan yang menyenangkan, ombak tenang. Berkaitan dengan dakwah di Mentawai seperti yang ditanyakan oleh Budi tadi, bahwa kita dalam soal dakwah di Mentawai ini adalah dakwah yang penuh dengan tantangan. Iya, Buya. Tantangan itu diantaranya pertama letaknya yang jauh. Ya. Apalagi bagi kita di daratan Sumatera Barat, di tanah tepi namanya. Ya. Kalau kita berada di Sumatera Barat, maka ke sana itu kan menuju atau mengarungi lautan luas, lautan lepas. Nah, tidak semua orang yang berani untuk mengarungi laut. Ya, kalau ke Mentawai kan saya takut Ustaz. Ya, karena saya karam nanti ada musibah macam-macam, ada angin badai yang luar biasa. Jadi mereka takut untuk ke sana dan mengatakan itu daerah yang sulit kita lalui. Itu satu. Yang kedua dari aspek budaya termasuk bahasa. Iya, Buya. Jadi kita mengalami berbagai kendala dengan masyarakat Mentawai. Begitu juga sebaliknya. Umumnya masyarakat Mentawai sebagian besar ya, itu belum mahir berbahasa Indonesia. Nah, itu pengakuan mereka sendiri di pedalaman. Nah, bahasa Indonesia bisa Pak, tapi baru sepatah-sepatah. Nah, jadi masalah bahasa juga seperti itu. Yang ketiga masalah budaya. Budayanya kan antara orang Minang atau di daerah kita di tepi atau di pedalaman, itu kan berbeda. Iya, Buya. Nah, termasuk masalah komunitas keyakinan agama. Ya. Mayoritas di Kepulauan Mentawai itu kan mereka orang-orang yang menganut agama lain. Tentu agama mereka berbeda-beda. Tentu kita tidak akan membahas apa agama mereka. Ya. Tetapi yang jelas kita sudah memahami bahwa berdakwah ke sana itu memang menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Yang keempat masalah biaya. Ya. Masalah biaya itu sudah jelas itu. Karena kalau kita pergi ke Mentawai, kita membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan biayanya itu tentu kita upayakan untuk mencari. Mungkin kita menabung sekian bulan dulu baru bisa ke Mentawai. Dan bisa jadi ada donatur. Ya, atau
atau keluarga. Ini Buya Akil mau ke Mentawai ini, maka anak saya bilang kapan Buya pergi, maka saya bantulah sedikit kan gitu kan. Ya. Namun ketika kita sudah ingin berdakwah ke Mentawai, insya Allah kemudahan itu ada. Tentu akan banyak tantangan-tantangan. Nah, bagi orang-orang yang mencintai dakwah, masalah tantangan itu adalah sesuatu yang dihadapi dengan baik, bukan sesuatu yang harus kita benci dan kita tidak mau untuk memikul tugas dakwah itu. Ya. Itu diantaranya Anda Ruli. Ya, ya. Silakan. Kan waktu kita ke pedalaman Mentawai itu ya, memang rata-rata mualaf itu kan mengeluhkan tidak adanya bimbingan setelah mereka bersyahadat. Kendala-kendala yang kita temui kan juga ada, seperti dai-dai itu banyak juga lah tantangannya kan, seperti meninggalkan keluarga atau penyesuaian hidup di sana kan. Di sana kadang ada duit pun nggak bisa belanja karena tempat belanja jauh. Jadi kita benar-benar harus mengkader dai-dai yang betul-betul siap buat di lokasi ya Bu ya. Terus ada beberapa hal yang agak bikin hati kita sedih. Itu di sana ada beberapa sekolah pun nggak ada. Ada satu daerah yang ada cuma SD, SMP-nya nggak ada. Ada satu daerah yang bahkan nggak ada sekolah sama sekali. Sebenarnya kan mereka juga rakyat Indonesia ya Bu ya, juga warga Sumatera Barat kan. Jadi hal-hal tersebut kayaknya memang harus diperhatikan oleh pemerintah kita terutama. Terus bagi kita yang umum, sebenarnya dakwah ini kan kewajiban ya Bu ya, kewajiban bersama. Kalau tidak ada perwakilan kita buat mendakwahi mereka atau menyampaikan kebenaran agama Islam, tentu ada juga hal-hal negatif yang kita terima ya Bu ya, kayak kafarat atau apa. Bantu dijelaskan Bu ya masalah itu Bu ya. Pertama sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh para mualaf itu sendiri. Iya Bu ya. Nah, para mualaf yang berada di sana, mereka itu sangat membutuhkan bantuan. Nah, tadi sudah disebutkan masalah bahasa itu sangat sulit bagi mereka, apalagi bahasa Arab yang bagi telinga mereka itu kan sulit. Iya Bu ya. Sehingga kadang-kadang sudah berbulan-bulan itu belum dapat beliau membaca Al-Fatihah. Kalau bahasa Indonesia mungkin sebatas-batas dapat oleh dia, tapi kalau Al-Fatihah kan harus dihafal betul ini, ya, harus serius. Ya, sebagian dari mereka ada yang seminggu itu sudah dapat. Ya, tetapi ada bapak-bapak di sana itu yang sudah berbulan-bulan belum juga dapat, karena bagi telinga mereka, lidah mereka itu Al-Fatihah itu kan masih asing. Jadi diantaranya itu yang sulit bagi mereka itu dalam bahasa dan sebagainya. Yang kedua, tantangan mereka masalah makanan. Ya, seperti yang kita tahu, kebiasaan mereka memakan makanan yang bagi kita itu kondisinya tidak halal. Ya. Katakanlah itu babi ya. Babi, dan babi itu berpuluh-puluh tahun mereka itu merasakan betapa enaknya makan daging babi. Nah, sekarang tiba-tiba mereka diminta untuk berhenti makan babi ikan gitu kan? Iya, Bang. Cuma ada harapan mereka, kami bisa saja berhenti Pak karena sudah dilarang dalam Islam, tapi tolong carikan gantinya. Bagaimana menggantinya? Kita pergi ke sana itu kan sudah lama itu. Iya, Bang. Yang pertama itu katakanlah ketika mereka memakan ikan itu biasa. Ikan, kemudian kepiting, tapi
Tapi bagi mereka makanan daging kan luar biasa. Iya, ya. Nah, maka kita anggap mereka itu ada pesta kenduri. Ya. Pesta kenduri biasa itu ayam. Nah, itu harganya murah kan. Nah, maka kita kirim ayam ke sana. Iya, ya. Diajar mereka memelihara ayam. Yang kedua kenduri menengah. Nah, kalau kenduri menengah itu kambing. Nah, diajar mereka memelihara kambing. 8 tahun yang lalu ketika kita ke sana, bolehlah dikatakan nggak ada kambing di sana. Kalaupun ada 1, 2 atau 3 kambing, dan kalau lepas langsung diburu ramai-ramai oleh anjing. Iya, ya. Karena dianggap binatang aneh kan. Ya. Nah, tapi kalau babi waktu itu tidak dikejar oleh Anjing. oleh anjing mereka itu karena dianggap kawannya. Kebalikan di Sumbar. Ya. Nah, tapi dengan kita coba untuk menjelaskan bahwa ternak kambing itu bisa dipelihara, akhirnya udah banyak kambing di sana, kan gitu kan? Ya, walaupun harganya jauh lebih mahal daripada kita di Sumatera Barat. Ada beberapa tempat kawan yang kemarin yang ingin kurban kambing, itu harganya 3 jutaan. Iya, ya. Sementara di kita di Sumatera Barat, kambing itu kan kalau mentah kan 2 juta. Kalau 2,5 juta atau 3 juta itu udah dimasak gulai kambing kan. Kemudian pesta besar. Nah, pesta besar itulah yang kita sebut dengan kurban. Ya. Di mana masyarakat yang ada di sana kita datangkan hewan besar, sapi. Nah, dulu sapi juga tidak ada di Mentawai ini. Ya. Sama dengan di Nias tidak ada sama sekali. Kalau di Nias tidak ada. Ketika saya pergi ke Nias tidak ada, tidak kenal mereka itu apa yang namanya sapi, apalagi nggak pernah memakannya. Tapi sekarang alhamdulillah sapi sudah mulai banyak. Makanya kita imbaulah kepada kaum muslimin untuk menanamkan investasinya, termasuk dalam memberikan bibit. Iya, ya. Nah, kepada ustaz-ustaz kita dikelola dengan baik sehingga bisalah sapi itu kaum muslimin yang mengelola. Iya, ya. Itu kendala-kendalanya ya, di antara lain. Silakan. Ya, kemarin kan waktu diskusi sama Jamaah Islamic Center, Bu, ya, itu mereka bilang rata di Siberut tuh rata-rata per tahun tuh butuh 50 ekor sapi kurban, dan mereka memang menimbulkan kendala bukan buat mencarinya kan. Jadi sebenarnya kalau bisa yang memproduksi itu dari pihak kita kan. Bahkan kata Islamic Center kemarin sapi itu malah dibeli ke orang Kristen kan. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita yang mengelola sendiri kan, Bu, ya. Bentuk tanggapannya, Bu, ya. Pada umumnya memang seperti itu. Sebagian kecil ada warga kita, orang-orang Muslim yang sudah memelihara sapi. Tapi pada umumnya adalah mereka, dan mereka sudah siap-siap juga. Kalau hewan kurban atau musim kurban, musim haji sudah mulai datang, mereka sudah siap-siap untuk menangkap sapi mereka. Kayak gitu ya. Sudah tahu pula mereka ini musim haji ini harganya pun mahal. Karena itu salah satu pemberdayaan yang harus kita lakukan adalah pemberdayaan pemeliharaan sapi kurban. Ya. Tidak masalah sebenarnya dalam soal berdagang kan boleh saja kaum dari agama lain mengelola, membudayakan kan tidak ada masalah. Iya, ya. Tapi kan itu potensi masyarakat kita kan juga harus ditingkatkan. Barangkali itu mungkin ada lagi pertanyaan. Ya, kalau pertanyaannya banyak, Bu, ya, cuman mungkin bisa lah kita bahas sedikit-sedikit sambil sampai Padang kan. Jadi kemarin itu juga ada beberapa itu yang lulus
sekolah SMA itu mereka ada keinginan buat nyambung kuliah Bu ya. Tapi karena kampus di Siberut atau di Mentawai belum ada, mereka terkendala biaya Bu ya. Kira-kira ada nggak jalannya Bu ya, biar yang ada kemauan kuliah ini bisa nyambung kuliah Bu ya? Sebenarnya untuk nyambung kuliah itu sudah dari dulu sudah ada berapa puluh atau berapa, mungkin sudah ratusan anak-anak Mentawai yang bersekolah, malah sudah lanjut sampai D3 atau S1 ini sudah banyak. Karena sudah banyak lembaga-lembaga di Padang atau di Indonesia lainnya yang mendukung mereka. Malah ada beberapa panti asuhan khusus pembinaan Mentawai di Kota Padang. Iya Bu ya. Dan mereka dibiayakan secara gratis. Namun tentu sesuai dengan keterbatasan kita, belum semua mereka itu terlangsung. Ada sebagian mereka itu yang ingin kuliah, seperti yang dari Siberut ya, Iya Bu ya. yang minta kepada kita gimana, kami tak punya biaya untuk apa untuk kuliah, sementara kami ingin melanjutkan. Ini sebenarnya udah modal yang sangat besar ini, karena mereka ada semangat kan. Iya Bu ya. Tinggal lagi kita mencarikan universitas atau fakultas atau lembaga-lembaga yang memang konsen dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah-daerah terpencil, Ya, seperti Mentawai dan Nias. Dan ini sudah kita lakukan ini. Iya Bu ya. Nah, kalau anak Nias itu beberapa tempat di kampus itu sudah kita salurkan. Iya Bu ya. Di antaranya sekolah tinggi Muhammadiyah, apa namanya, bukan Universitas Muhammadiyah. Nah, ini sudah kita apakan, kita kirim banyak ke sana kan. Kemudian ada lagi di Padang Panjang, di Serambi Makkah, dan beberapa tempat-tempat di Jawa. Itu anak Nias itu insya Allah kita yang mengkoordinir itu, yang anak dari Nias yang ingin kuliah dengan guru pesantren Baru Ulum yang kita bina di Nias. Jadi ada, ketika ada kan di sana ada barangkali itu banyak hal ya, termasuk masalah sumber daya. Iya Bu ya. Nah, ini barangkali yang harus mesti kita perdalam ini, karena sumber daya alam, apakah ikan, kepiting, sumber daya laut, kemudian sumber daya Kelapa Bu ya. kelapa dan sebagainya. Ini mungkin bisa kita pertajam ini. Ya kemarin kan waktu di pedalaman Kature kalau nggak salah namanya Bu ya. Ya. Itu kan kita ada bahas soal pengolahan kelapa. Mereka berharap kopranya itu bisa diolah di sana, katanya dibikin minyak. Yeah. Nah, terus juga ada pembahasan turunan dari minyak itu dibikin sabun Bu ya. Yeah. Nah, jadi kalau seandainya ada peluangnya atau jalannya bagi kita buat bikin industri rumahan lah Bu ya, sehingga ekonomi mereka juga meningkat kan. Jadi kalau ekonomi mereka meningkat, tentu kualitas hidup mereka juga lebih meningkat. Terus fokus mereka buat menyolahkan anaknya tentu lebih baik ya Bu ya. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa hasil pertanian di Mentawai itu sangat menarik. Iya ya. Di antaranya adalah kelapa. Nah, kelapa itu kan bisa diolah. Iya ya. Mulai sejak bahan baku, kemudian bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Iya ya. Bahan baku misalnya buah kelapa itu sabun, ada sabunnya. Iya. Kemudian tempurung dan lain-lain. Tapi yang lebih dari itu, banyak sebetulnya produknya dari kelapa ini. Bisa jadi santannya,
santan mentah, Iya Bu ya. bisa jadi minyak Kelapa. oil ya, Ya. kakanun oil, Minyak goreng. minyak goreng kata kita ya, minyak goreng atau kakanun oil, bisa jadi produk yang lebih tinggi dari itu. Sabun Bu ya. Apalagi yang sudah diolah seperti sabun. Ya. Nah, sabun itu kan bahan dasarnya kelapa itu sebenarnya. Minyak Bu ya. Minyak kelapa ya. Ada Bu ya minyak kelapa. Nah, di antaranya minyak kelapa. Oleh karena itu, dengan adanya upaya seperti ini luar biasa. Tinggal lagi bagaimana kita memanage. Yang kedua, di samping kelapa ada pisang. Iya Bu. Nah, pisang ini banyak. Dan biasanya pisang ini kan pisang muda yang mereka kirim. Itu belum diolah. Iya Bu ya. Pisang mentah aja kan gitu kan. Dan itu pun tidak utuh. Kan sebenarnya dari pisang itu kan ada kelapa batang pisang. Iya, Kita menyebutnya batang pisang kan. Nah, itu juga sebetulnya Bisa diolah. diberdayakan apakah untuk makanan ternak atau yang lainnya. Itu walau alam ahli-ahli apalah yang industri lah yang bisa. Iya Bu ya. Tapi yang jelas dari produk pisang itu kita bisa buat keripik pisang. Iya Bu ya. Kerupuk pisang atau keripik pisang. Lalu sejalan dengan itu ada talas keladi. Iya Bu ya. Di sini banyak ini keladi. Kemudian keladi, talas, apalagi yang mirip dengan itu ya. Daun pandan Bu ya. Daun panjang itu resin ya. Iya juga subur sini kan. Subur itu udah pasti, cuma harus diteliti harga jualnya atau kelayakan ekonominya, kemudian pengolahannya bagaimana. Ini kan memerlukan pengkajian. Lalu berikutnya ada produksi yang ada seperti rotan. Walaupun rotan atau lalat kan sudah banyak ditebang, tapi saya kira masih di pedalaman Mentawai masih banyak itu. Iya. Nah, cuma ini harus diolah dan kalau dapat itu berkesinambungan. Iya Bu ya. Jadi tidak ditebang dari bulan ke ujungnya, Iya Bu ya. tapi dipilih-pilih. Ya, ini yang layak ditebang, ini apa yang artinya berkelanjutan dia kan, ada di pupuk dan nah, ini strategi. Ya alhamdulillah lah Bu ya, kita udah mulai juga angsur-angsur kan, minimal kita udah mulai bahas, mulai diskusi sama mereka di pedalaman kan, sekurang-kurangnya wawasan mereka bertambah ya Bu ya. Terus mudah-mudahan safari dakwah kita ini tetap berlanjut ya Bu ya. Ada lagi insyaallah. Dan permasalahan-permasalahan yang ada baik dari segi dakwahnya maupun dari segi perekonomian masyarakatnya mulai kita diskusikan, mulai kita jalankan bersama-sama sehingga tujuan kemakmuran sosial itu dapat ya Bu ya. Ya. Terus mereka juga wawasannya makin nambah, keimanannya makin nambah juga. Terus keinginan mereka untuk memperdalam ilmu agama ini juga makin bagus, sehingga anak keturunannya nanti berkembang biak jadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah.